Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Purnamasari. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dengan NIM 28921500063. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Akuntansi Biaya dengan dosen pengampu Bapak Dimas Wicaksono, Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas dan memaparkan materi terkait konsep biaya. Definisi biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk melaksanakan suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang sesuai harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Secara sederhana, dalam bidang perdagangan, biaya adalah sejumlah uang yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk membuat produk atau jasa. Biaya tersebut menyangkut semua hal yang memiliki nilai seperti biaya produksi, biaya perawatan, dan sebagainya. Berikut ini ada definisi biaya menurut para ahli. Henry Shimamura menyatakan bahwa biaya adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat pada saat ini atau di masa mendatang bagi organisasi. Sementara menurut Mulyadi, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi, sedang terjadi, atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Lalu menurut F. Hernanto, biaya adalah sejumlah uang yang dinyatakan dari sumber-sumber ekonomi yang dikorbankan, yang terjadi atau akan terjadi untuk mendapatkan sesuatu atau untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut ini ada 3 unsur biaya. Yang pertama, bahan baku langsung atau direct materials. Lalu yang kedua ada tenaga kerja langsung atau direct labor. Dan yang ketiga, biaya tidak langsung atau factory overhead cost. Selanjutnya ada klasifikasi biaya yang meliputi berdasarkan waktu pengakuan. Lalu yang kedua berdasarkan penelusuran biaya. Yang ketiga berdasarkan hubungan dengan produk. Yang keempat berdasarkan terminologi biaya. Yang kelima berdasarkan volume produksi. Dan yang terakhir berdasarkan periode waktu. Klasifikasi biaya menurut waktu pengakuan terbagi menjadi 2, yaitu biaya produk dan biaya periode. Biaya produk adalah biaya yang terjadi dalam rangka membuat produk. Nah, biasanya biaya tersebut bersifat melekat pada produk. Karena melekat pada produk selama produk menjadi persediaan, biaya produk disebut sebagai biaya persediaan. Lalu yang kedua ada biaya periode, yaitu adalah biaya yang terjadi dalam satu periode yang tidak ada kaitannya dengan pembuatan produk. Biaya periode sifatnya tidak melekat pada produk dan akan dipertemukan dengan pendapatan untuk menghitung laba rugi pada periode yang bersangkutan. Selanjutnya, klasifikasi biaya berdasarkan penelusuran biaya, yang terbagi menjadi biaya langsung, yaitu biaya yang dapat ditelusuri secara langsung ke sasaran biaya atau objek biaya, contohnya tiket bioskop, dan biaya makan malam. Lalu ada biaya tidak langsung, yaitu biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke sasaran biaya atau objek biaya. Contohnya biaya outfit, kendaraan, atau bensin, e-tol, dan lain sebagainya. Berikut ini ada klasifikasi biaya berdasarkan hubungan dengan produk, yang terbagi menjadi 2, yaitu biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi ialah biaya yang digunakan dalam proses produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Sementara biaya non-produksi ialah biaya yang tidak berhubungan dengan proses produksi, yang terdiri dari biaya penjualan dan biaya administrasi umum. Kemudian ada klasifikasi biaya berdasarkan terminologi biaya, yang dimana di sini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama biaya utama atau prime cost, yaitu biaya yang merupakan penggabungan dari bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Dan yang kedua biaya konversi atau conversion cost,
yaitu biaya yang merupakan penggabungan dari tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Atau singkatnya, biaya utama ini dapat dihitung dengan bahan baku langsung ditambah dengan tenaga kerja langsung. Sementara biaya konversi dihitung dengan tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Kemudian ada klasifikasi biaya berdasarkan volume produksi yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama biaya variabel. Biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksi dalam rentang relevan tetapi secara per unit tetap. Nah, yang kedua biaya tetap, yaitu biaya yang secara totalitas bersifat tetap dalam rentang relevan tertentu, tetapi secara per unit berubah. Lalu yang ketiga ada biaya semi variabel, yaitu biaya yang di dalamnya mengandung unsur tetap dan mengandung unsur variabel. Kemudian klasifikasi biaya berdasarkan periode waktu, yaitu biaya pengeluaran modal dan biaya pengeluaran pendapatan. Biaya pengeluaran modal ialah biaya yang dikeluarkan untuk memberikan manfaat di masa depan dan dalam rangka waktu yang panjang dan dilaporkan sebagai aktiva. Sementara biaya pengeluaran pendapatan ialah biaya yang memberikan manfaat untuk periode sekarang dan dilaporkan sebagai beban. Nah, berikut ini ada arus biaya produksi. Apabila biaya produksi muncul, maka biaya tersebut akan dicatat sebagai persediaan. Nah, pada perusahaan manufaktur terdapat 3 jenis persediaan, yaitu yang pertama persediaan bahan baku atau raw material inventory, yaitu bahan baku yang dibeli di mana nanti akan dipakai untuk membuat suatu produk. Lalu yang kedua, persediaan barang dalam proses atau work in process inventory. Ialah produk yang sudah ada di bagian proses produksi tetapi produk tersebut belum selesai. Dan yang ketiga, persediaan barang jadi atau finished goods inventory. Ialah barang jadi yang sudah siap diproses tetapi belum berhasil dijual. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait konsep biaya dalam akuntansi biaya. Apabila ada tutur kata atau tulisan yang kurang berkenan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.